Nah, ya, ini apa nih? Biasanya matnya ini nggak rapi nih. Ini kita masih mesti rapiin. Ini kan lihat nih masih renggang. Ya, kan? Nah ini ada prosesnya, kita mesti sampai rapet. Bekas tabraknya juga dicek juga ya? Pasti. Bekas tabrak kan nih? Kalau bekas tabrak kita selalu cek berkali-kali. Ini poles kita semua menggunakan bahan-bahan yang bermerek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di channel YouTube Bang Koboy. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa pencet tanda loncengnya. Baik teman-teman, kali ini masih di konten Grebek Showroom. Ini saya ada di showroom mobil bekas Hobi Mobil di Mangga 2 Square, Jakarta Utara. Tapi kali ini saya nggak nge-review mobil-mobil jualannya ya. Tapi kali ini saya diperbolehkan nge-review bengkelnya. Jadi Anda bisa lihat di sini, nah ini bengkelnya Hobi Mobil. Jadi sebelum mobil-mobilnya mereka itu dijual ke customer, dijual ke Anda, harus melewati pre-delivery center ini Mas Bro. Nah seperti apa bengkelnya, apa aja yang dikerjain, tonton terus videonya sampai habis. Halo Bro Ricky, apa kabar? Baik. Nah ini teman-teman, Bro Ricky dari Hobi Mobil. Betul. Gimana bos kabar? Baik, sehat. Bang Koboy sehat ya? Alhamdulillah. Nah ini teman-teman, kebetulan saya diperbolehkan masuk ke bengkelnya Hobi Mobil. Nah boleh tahu Bro Ricky, ini biasanya kan bengkel itu tertutup ya. Benar. Tapi ini kenapa saya boleh nge-review bengkel Anda ini, kenapa nih? Karena kan gini ya, kita kan jualan mobil bekas ya. Iya betul. Mobil bekas itu kalau kita beli pastilah banyak kekurangannya, benar nggak? Ya, okay. Nah di Hobi Mobil ini kita merapikan kekurangan-kekurangan itu dari yang tadinya mobil bekas menjadi mobil yang layak pakai atau baru. Nah prosesnya itu menurut saya prosesnya itu adalah sesuatu yang nggak bisa ditutup-tutupin. Customer yang mau beli mobil mesti tahu apa aja yang dirapiin, kekurangan kelebihannya mobilnya. Nah, Jadi di situ ya kita bikin tempat yang customer friendly. Jadi betul. Customer juga bisa lihat, bisa tahu apa aja kekurangan. Oh, customer juga bisa lihat di sini. Bisa. Jadi customer silakan kalau mau datang, belum beli mobil juga nggak apa-apa. Lihat-lihat dulu gimana cara kita ngerapiin mobil. Karena namanya mobil bekas itu pastilah banyak kekurangan yang kita mesti rapikan. Jadi intinya sebelum mobil bekas itu Anda jual di showroom, harus melewati pre-delivery center ini ya. Nah, sebelum dijual nih saya lihat nih dikasih apa nih? Selotip. Nah, ini apa nih? Biasanya matnya ini nggak rapi nih. Ini kita masih mesti rapiin. Ini kan lihat nih masih renggang. Kan? Nah, ini ada prosesnya, kita mesti sampai rapet. Oh, gitu. Ya, prosesnya ini bisa kita lihat semua di sini gitu loh, terbuka untuk umum. Jok semua interior juga Anda keluarin semua ya? Ini yang paling penting. Apa nih, Kalau beli mobil bekas, kita kan banyak kan kalau nyetir mobil di dalam mobil, jarang dong nyetir masa di luar mobil ya kan. Terus gimana? Nah, kalau kita sering nyetir di dalam mobil, itu kita mesti tahu kebersihan dalamnya. Mobil. Oke, terus? Kadang malu dong Bang Koboy kalau misalnya beli mobil baru beli dari showroom, baru bawa keluar. Terus tiba-tiba di dashboardnya jalan kecoa. Oh iya. Kan? Oh, ngerti. Jadi ini Anda copot semua, buka semua, dibersihin semua sampai dek-deknya gitu, Bro Ricky ya. Betul. Nah, nih bapaknya, halo Pak. Halo, sorry ganggu Pak. Iya Pak. Ini lagi pemasangan. Ini biasa dibuka semua. Kita buka semua. Buka semua, dibersihin semua supaya nggak ada kecoa, nggak ada semut Pak ya. Wah luar biasa. Karena biasanya gini, orang kalau punya mobil, apalagi mobil keluarga, kita banyak jual mobil keluarga. Kan kebanyakan kita makan di dalam mobil. Iya bener. Nah, bener. Ngapain aja di sono? Iya bener. Sisa-sisa makanan itu biasanya jadi sarang kecoa. Terus kecoa itu beranak jadi telurnya gitu, jadi kecoa kecil-kecil gitu. Siap. Itu emang kita mesti bersihin. Oke, jadi ini teman-teman bisa lihat ya, sebelum mobil dijual ini semua joknya dibuka, diangkat. Bahkan tadi saya lihat joknya juga dirapiin, dibersihin lagi supaya nggak ada kotoran. Betul ya Bro Ricky, sampai dalam-dalamnya sini ya. Setelah-selahnya ini kayak gini ntar kita tarik, kita bersihin lagi. Luar biasa. Karena kalau nggak dibuka gini nggak bakal bersih banget. Kalau gitu cuma luarnya doang, sisa-sisa makanan dan kotoran yang ada di bawah
karpet itu nggak akan terjangkau. Oke. Nah ini Anda bisa lihat sendiri Mas Bro, kemudian bodi juga tadi dijelasin sama Bro Ricky ini, Ya. dibetulin lagi nat-natnya nih Ya. supaya rapet lagi ya bos ya. Ya, karena mobil kan di Jakarta kan Ya. bohong lah kalau nggak pernah nyerempet atau Ya, apa, ya, ya. pasti adalah bekas Atau diserempet orang. atau nggak sengaja parkir nabrak trotoar. kan? Iya. Nah, Oke. biasa bumper yang udah dibuka terus dicat dipasang lagi tuh nggak presisi. Gitu loh. Ini di sini kita lagi coba 2 kali nih, ntar kita bikin jadi lebih presisi. Jadi Pokoknya rapet lah ini. kayak itu. Dari prosesnya ada 2 kali nanti. Oke, siap. Nah, Anda bisa lihat teman-teman. Nah, kalau nih buka kap mesin diapain nih, Bro Ricky nih? Nah, ini dia. Oh, ngomongin mesin, Anda kan kalau jualan mobil bebas banjir, bebas tabrak. Nah, ini mesin diapain nih? Dan kita juga nggak perlu menjual mobil yang bekas turun mesin, dikarenakan mobil yang udah pernah turun mesin, Iya. yang udah dibongkar mesinnya udah nggak standar, mungkin oversize atau segala macam. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa, saya berani jamin itu mobil layak pakai. Cuman kadang Iya. yang mengerjakan kompeten atau enggak. Oh, Gitu. oke. Kalau yang ngerjain nggak kompeten, itu tidak akan tahan lama. Makanya kita ambil jalan tengah bahwa kalau mobil yang udah bekas turun mesin, kita tidak jual. Oh, gitu. Gitu. Jadi ini kita periksa lagi. Ini Oh, diperiksa lagi nih. betul. Pernah turun mesin atau enggak? Oke, gitu. pernah turun mesin apa enggak? Terus Ya, apa lagi? Terus ada oli yang bocor. Oh, oli bocor ya, paling sering tuh oli bocor, oli rembes ya. Ya, Terus karena apa saya lagi? takut banget sama oli rembes itu. Iya. Itu masalah sepele yang paling mahal dari sebuah mobil adalah oli rembes. Kalau rembesnya di transmisi, CVT-nya bisa kena. Betul. Kalau rembesnya di mesin, Iya. itu pasti ada sesuatu di mesin itu yang bikin rembes, bukan cuman dia karena kurang kenceng atau sealannya bukan Iya, itu iya. ya. Kalau cuma sealant mah saya gampang Iya, bisa tambahin dong. iya, Cuman iya. saya mesti tahu kenapa itu bisa bocor. Oke. Biasanya kita pelajari sampai situ. Oke. Bekas tabraknya juga dicek juga ya? Pasti Bekas tabrakan nih. Kalau bekas tabrak kita selalu cek berkali-kali. Heeh. Kan waktu dibongkar juga kelihatan juga. Iya. Nah, Oke. tadi waktu proses waktu kita bongkar bagian interiornya juga bisa terlihat. Customer bisa lihat gitu, ini mobil bekas banjir atau enggak. Kan kelihatan ada bekas air atau basah atau apa. Oke. Ada bekas-bekas seperti itu, mendingan kalau saran saya jangan diambil. Nah, itu dia. Walaupun Benar. dapatnya murah, kadang-kadang ntar jualnya juga susah. Betul. Kan sayang gitu loh, Betul, udah betul. beli mobil yang merupakan mobil itu kan suatu kebanggaan ya, kalau kita Iya. punya itu ya. Susah nyari duit. Susah nyari. Ntar pas mau jual Iya. Ribet lagi. ribet, dibilang wah Oke. ini bekas banjir, bekas ini. Iya, Nggak ada iya. yang mau beli ataupun ntar ditawar sangat murah. Oke. Kan sayang. Nah, Bro Ricky lanjut kita ke bapaknya nih lagi ngapain nih dia nih? Boleh diceritain nih? Ini poles kita ya kan. Oh, proses poles Di ya. sini poles kita semua menggunakan bahan-bahan yang bermerek, bukan Oke, asal siap. poles biasa aja. Ya, Dan ya, saya ya. selalu bilang ke tim poles ini supaya hasil polesnya ini setara dengan salon-salon mobil yang terkemuka. Kadang mereka juga di training dengan Oh. salon-salon mobil yang Iya. terkemuka itu. Kita bisa lihat alat-alat poles kita nggak ada pakai yang biasa. Ini udah kelasnya alat poles di salon mobil yang terkemuka. Oke. Ini proses poles. Ini seluruh body semua nanti ya? Seluruh body. Seluruh body ya? Jadi kinclongnya beda. Kalau kita beli mobil, Ya. waktu pas pertama kita bawa pulang itu mobil, kinclongnya luar Kinclong biasa. ya. Menjadi suatu kebanggaan. Oke, Itu yang oke. saya cari gitu. Nah, Jadi, kalau misalnya ada baret-baret gitu ntar dihilangin juga nih, Bro Ricky. kalau baret, Ya. kalau misalnya bisa kita kompon. Kalau misalnya nggak bisa kita cat ulang. Dicat ulang. Dicat ulang. Sebelum dijual dicat ulang. Ya. Wah, berarti Anda punya dana perbaikan dong. Itu Lumayan. mempengaruhi harga mobil nggak? Jadi gini, Gimana? saya lebih baik menjual mobil Ya. dengan Anda memakai puas, walaupun untung saya kecil. Ya. Dibandingin saya mesti akal-akalin ini mobil kelihatannya murah. Ya. Cuman waktu Anda beli, Anda mesti ngerapin lagi dengan harga yang mahal. Oh, oke. Itu Anda bukan merasakan membeli mobil baru, itu Iya, namanya. iya. Itu merasakan memperbaiki mobil bekas. Dan saya nggak mau hal itu terjadi. Jadi prinsip Anda jual itu pokoknya customer puas siap pakai, udah kira-kira gitu ya? Iya, saya mau mobil itu bisa jadi kebanggaan dari orang yang membelinya. Oke. Nah, ini Agia lagi proses apa ini? Nah, Bro Ricky nih. Nah ini, Nah, kalau gimana? kayak gini udah enak nih. Kenapa Bisa nih? dilihat nih, kalau bekas banjir atau apa udah kelihatan nih kalau kayak gini. Oh, dibukanya sampai segini Mas Bro, lihat tuh. Dicopot semua sampai decknya kelihatan. Karpet-karpetnya semua dibuka. Betul. Nah, ini yang suka apa? orang kadang melupakan ya. Apa? Di dalam AC itu rata-rata mobil kotor. Wah, iya. Karena kan Jakarta kan
udaranya nggak bersih kayak bener. Bandung gitu. Bandung kan lebih bersih. Kayaknya gua nggak pernah bersihin. Jadi Waduh kita parah ya. bersihin. Buset, sampai kisi-kisi AC juga dibersihin tuh Iya, Mas Bro ya. kita Kisi-kisi bersihin AC. Ini semua dicopotin. Iya. Sampai decknya nih Anda bisa lihat sendiri Mas Bro, decknya semua karpet dicopotin, jok semua copot. Karena kalau di AC itu nggak dibersihin geli loh. Itu kan debu semua. Iya. Kita setel AC ngena Iya. muka. Wah, bener Mukanya juga kena tuh. debu yang ada. Bener-bener. Ini juga, ini semua ntar Iya. digemukin lagi Iya, gitu-gitu ya. Kita rapin lagi. Dirapin lagi dari ya. sini nih enak Apa nih? nih. Apa nih, Pasti Bro? kelihatan kalau bekas banjir. Ya, Ah. kayak hal-hal kayak gitu udah pasti karatan. Oh iya bener. Oh iya bener. Udah Bener. pasti berkarat kalau Bener bekas loh banjir. bos. Kalau bekas banjir ada bekas-bekasnya di sini, ada karat di sini. Nah ketahuan kalau begini Mas Bro. Ketahuan. Iya. Ini udah paling gampang. Oke, ini door trimnya juga Door trim juga kita kadang-kadang door trim itu kan orang suka apa kasar ya, ada bekas apa namanya cakaran kayak bekas kebakaran, pelapis atasnya ya. ya itu Oke. biasa kita cabut kalau udah ada bekas lecet-lecetnya kita juga cat gitunya. Oke. Nah ini mau diapain nih Mas? Vakum Bapak. Oh mau divakum. Ini divakum, dibersihin lagi. Dibersihin Nah, lagi. Ini contohnya nih. Apa nih bro? Ini contohnya. Ini kan mobil udah masih lumayan baru ya. Ini kan Tahun berapa nih? Agia 2000 berapa ya ini? 2019 coba lihat plat nomornya. Kalau nomornya nggak ada. Kayaknya 18 tahun. 18, oke. Tapi udah 1200. Heeh. Agia 1200 berarti usia pakainya baru 3 atau enggak 4 tahun ya. Oke, Tapi terus? bagian ban serepnya udah kotor gini. Kenapa ini kira-kira? Biasanya orang bawa bawa barang. Oh iya bawa ini nih, makanan, bawa ini apa. bener nih. Ya Ini kan? ada karet, Ada kotoran. ada Kadang kotoran ada nih. ini, ada apa namanya? ini bekas cabe nih. Parah. Ya, Iya. kadang ada telur kecoa atau Wah, apa. Tapi ini iya. bagian sebenarnya di bawah karpet loh. Iya tahu. Bisa masuk ya? Ini di bawah karpet semua ini. Ini bekas taro nih, kelihatan nih taro nih makanan tuh ya kan. Nah, ini Mas Bro, Nah, ini kita dapat insight baru nih dari Bro Ricky. Jadi pentingnya perawatan mobil di rumah. Di karpet nggak ada bekas makanan, ternyata di bawah bawahnya karpet banyak. ya. Ya ini contohnya nih. Ini kan Waduh. banyak nih. Iya. Ini kalau didiemin kelamaan, ini akan mengundang serangga-serangga masuk. Betul. Kecoa kecil paling banyak. Wah, gila. Gitu. Iya nih Mas Bro. Betapa jelimetnya proses perapian mobil sebelum dijual ke Anda nih Mas Bro. Nah, ini contohnya nih. Ada dipoles tadi, ada mesin, kemudian ada body, macam-macam. Luar biasa ya. Jadi istilahnya Bro Ricky kita lebih safe lah ya beli mobil ya, udah Anda beresin semua gitu ya. Saya mengejar Apa nih? pengalaman membeli mobil baru, mobil bekas ini menjadi pengalaman yang menyenangkan gitu. Oh, Kan kita- sebelumnya Anda beli mobil bekas juga sering. Saya dulu sering beli mobil bekas. Iya, Ya kan, iya. terus pertama-tama kalau kita beli mobil bekas zaman dulu ya, Iya. kalau bukan belinya di mobil itu, pertama-tama pasti kita ke salon mobil, benar nggak? Benar. Ya kan pasti kita salon mobilnya kurang kinclong Iya, lah, iya, kurang iya. apa. Kedua kita ke bengkel, apa aja yang Benerin, bisa ganti, benerin. Iya, ganti benerin, oli, segala benerin. macam. Menurut saya itu bukan pengalaman beli mobil, itu Oh. mah pengalaman ngerapin mobil. Iya. Itu tugas kita lah. Oke, di oke. mobil untuk ngerapin. untuk Nah, apa. ini Bro Ricky, sorry. Ya. Ini selanjutnya lagi diapain nih mobil? Coba. Nah, ini lagi dipoles juga nih. Lagi Cuman dipoles ini- ya. Nah, Cuman ini putih mesti khusus nih. iya Kadang-kadang kalau kata putih ini perawatan mobil putih kayaknya khusus sekali ya. betul Oke. Nah, ini item-item ntar bisa hilang nih, Bang. bisa. Bisa ya? Oh, bisa. Iya. Oh, gampang katanya. Oh, iya, mantap. Oh, ini menuju proses apa namanya? Menuju proses selanjutnya pembersihan. Oh, ini juga dibongkar semua nih. Semua mobil kita dibongkar. Wah, Semua. bener Mas Bro. Gitu. Tuh lihat. Nah, itu Ini contoh bagian setir. Ya, ini setir diapain nih, Bro Ricky? Bagian kanan kiri itu kan biasanya udah apa namanya? Udah warna aslinya silver udah menjadi hitam. Ya, karena sering digenggam. Betul. Ini kita bisa rapiin sendiri di sini. Oh. Pokoknya semua kondisi, detil-detilnya udah kayak baru dah kira-kira Iya. gitu deh. Iya. Bener ya? Iya. Setir sering digenggam. Jok sering didudukin. Iya, Kadang-kadang kita kan rapin suka Peot apa? sebelah. Peot Itu kita sebelah rapin atau kadang-kadang sobek gitu ya. Iya. Kemudian yang Bahkan ya di tempat kita itu kalau bisa kita lihat kenapa joknya semuanya standar karena kita mencari bahan standar ini. Kalau memang udah di retrim kita balikin ke standarnya lagi. Oh gitu. Iya. Kalau misalnya Anda dapat mobil bekasnya udah jok kulit misalnya diganti sama dia, Ya. Anda balikin lagi ke standarnya lagi. Iya, karena Oh gitu. bukannya apa? Kadang kalau jok yang maaf ya
Bukannya saya bilang imitasi jelek, cuman Ya, ya. kalau yang jok imitasi itu kadang-kadang udah terkelupas, sudah apa. Iya, gitu. iya, 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 iya. Saya pikir biaya ngerapiinnya untuk mengembalikin ke retrim Iya, seperti itu lagi memakan biaya juga. Mendingan saya rapiin ke standarnya. Oh, loh. dibalikin Dan standar. customer Oke, bisa oke. lebih puas dengan hasilnya. Oke, mantap, mantap. Wah, mantap. Kita jalan lagi, bro. Boleh. Nah ini bagian kaki. Nah, ini apa nih? Nah, ini bagian apa? Kaki-kaki diapain nih? Mobil. Nah ini Innova Ribbon diapain nih? kaki-kaki ini Nah, kita bongkar semuanya nih. oke, siap. Kita Terus? bongkar. Nah di sini kan bener-bener namanya mobil dipakai itu kalau ngelewatin hujan, kalau ngelewatin Iya. tanah yang berlumpur, ini Iya, kan iya. kotoran-kotoran ini numpuk, Iya, betul. ya kan? Nah ini sama kita bersihin semuanya. Waduh, sampai kolongnya istilahnya ya? Kolong-kolongnya kita bersihin semuanya. Wah. Selain itu, Heeh. waktu pas kita bongkar gini kita jadi tahu shocknya masih oke atau enggak, ada Oh bocor iya, atau sekalian enggak. ngecek shock breaker, kebocoran apa enggak, pernya. Betul. Wah iya, benar-benar benar. Ini kadang sepele ya, kadang Ya, betul, betul. sepele, cuman lebih baik kita tahu ini lebih awal dibandingin modelnya kotor-kotor gitu bocor nggak ketahuan kan akhirnya bunyi geledak-geluduk mesti Oh ganti iya, juga benar-benar. gitu. Oke, ini prosesnya nih Mas Bro, dibersihin semua ini. Ya, Nah, ini dalam-dalamnya Pak ya. ya. Disikat ini semua, sebelumnya Pak, ya? nih, sebelumnya kan Oh kelihatan iya tuh nih. kotornya tuh. Ini sebelumnya nih Mas Bro. Wah, kalau bawah mobil mah pasti kotor semua ya. jarang disemprot. Pasti. Ke mesinnya juga dibersihin semua ya. Ya. Luar Jadi biasa. kalau kondisi mobil dalam keadaan kotor itu Hah? lebih susah ngelihatnya karena kan bocor segala macam dia ketutup sama debunya, Iya, sama iya, kotoran, iya. sama tanah-tanahnya Oke, gitu oke, susah. oke. Kita sampai filter semua kita ganti sih biasa. Semua filter diganti. Ya, Apa aja? Filter udara? filter udara, filter kabin kita ganti. Oh gitu. Iya, karena Waduh. rata-rata mobil bekas itu orang kurang memperhatikan filter. Kalau oli aja kadang sebagian orang malas ganti. Kalau filter Lupa ganti oli orang-orang ya. Wah, kalau kacau ya. filter ini lebih parah lagi, rata-rata orang tidak mau ganti. Waduh, waduh, waduh. Gitu. Kalau di kita ganti aja. Tapi biasanya kalau servis ganti oli tune up pasti gantilah filter udara. kebanyakan cuma disemprot nih, Bang Koboy. Oh. Cuma diset. Iya, 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 iya. Tapi kan sebenarnya filter ini ada umur masa pakainya. Betul, betul, betul. Maksimum itu 10.000 kalau menurut Iya, iya, saya. betul, betul. Kalau lebih dari itu daya filter sensasinya ini udah nggak Betul, betul. bagus. Betul, betul. Nah, kalau misalnya kayak ban gitu. Ban itu misalnya lu dapet ban customer misalnya bannya udah botak misalnya atau botak sebelah. Nanti bannya lo apain? Lo ganti apa gimana? Ganti. Jadi kita pertama kita lihat dulu ban ini udah expired atau belum. Karena Oh, ban- tahun produksinya ya? Iya. Oke. Karena walaupun dia masih tebal, kalau dia udah expired itu bahaya di jalan. Betul, Saya pernah ngalamin betul, betul. masih bagus nih, mobil kilometer masih rendah, Hmm, ban masih orisinil, kembang masih Masih ada bagus lah rambutnya. ya. Waktu saya di tol, kecepatan 100 dia meledak Karena expired. karena expired. Oh. Itu sangat bahaya gitu, dan Iya, iya, kita iya. nggak mau gitu loh kasih pengalaman itu ke customer, Oke, oke. paling anti kita. Oke, 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 oke. Nah, tapi Bro Ricky kalau melihat proses pengerjaan di bengkel Anda nih, Ya, tadi ada poles, ya. misalnya ganti ban, ganti filter, terus apa lagi? Itu mempengaruhi harga jual kendaraan Anda nggak? Kita kebetulan di sini karena saya bagian perbaikan, saya sebenarnya mempunyai tanggung jawab penuh akan kondisi kendaraan-kendaraan ini. Nah, di bagian atas tadi kalau kita lihat kantor kita Iya, di atas iya. itu dia bagian pembelian dan dia bagian setting harga jual. Jadi kita rata-rata standar di sini harus melalui saya. Jadi saya Iya, tidak ada sangkut pautnya sama harga Iya, di iya, atas. iya, iya. Jadi saya udah rapin di sini, atas tinggal jual, dia sesuaikan dengan harga yang Pasaran. terbaik di Oh, marketplace. harga pasaran ya, harga terbaik Kalau ya. saya dipengaruhi sama harga di atas, nanti saya ganti ini, wah nggak Iya, masuk budgetnya. iya kan. Ganti oli, ganti filter kabin berapa duit, ganti Iya. ban berapa duit, poles, Iya. terus coating berapa duit. Iya, nanti nggak masuk budgetnya. Iya. Ya kan? Nggak, karena Kode RB dan Kuantan yang setting harga di atas tidak mempengaruhi saya mengerjakan mobil-mobil di sini. Oke, Kita oke. benar-benar dua divisi yang berbeda. Oke, siap, Itu siap. yang menyebabkan kualitas mobil kita bisa bagus dan harga jual bisa bagus. Oke. Nah, teman-teman, kalau ini tadi bengkel pengerjaannya sebelum dijual ke customer, sebelum dijual ke Anda. Sekarang
Ko Riki, kita bisa ngeliat showroomnya nggak, Ko Riki? Nah, ini berarti yang udah ada di showroom udah lolos dari bengkel ini ya? Udah lolos. Nah, kita lihat kondisinya teman-teman. Ini gede banget. Ya, ingat ya, hobi mobil Mangga 2 Square, lantai dasar. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah sampai di showroomnya. Jadi ini adalah mobil-mobil yang udah lolos dari bengkel tadi, Bro Riki ya. Ini istilahnya udah siap jual lah. Ya, ada sebagian yang belum sih. Ini belum. ada parkir di sini juga. Oke, misalnya ini udah siap jual belum nih? Ini udah Nah, siap. berarti kira-kira mobil ini yang udah Anda beresin apa aja nih? Ini Udah lolos autospektor lagi. Nah, ini misalnya kan stiker by Autospector. oke. Ini udah dicek sama lembaga independen ya kan. Ini lulus inspeksi apa aja, Mas Bro? Mesin, kaki-kaki, bodi, bekas tabrak banjir, Oke, ini udah aman. Udah aman. Nah, di sini ada kita tes lagi versi hobi mobil. Oh, ini versi hobi mobil. Betul, ini siapa yang ngetes? Ini biasa dites di jalan. Jadi kita bawa keluar ini mobil. Oh gitu? Iya. Oh, dari bengkel dibawa dulu ke jalan, tes keluar dulu, dari ya. Mangga 2, kita tes gitu Ya. ya. Kecepatan 50, 60, Iya, ada iya. bunyi atau enggak, bannya. Oh. Yang sering kita temuin itu sebenarnya buat spuring. Mobil itu rata-rata miring ke kanan, miring ke kiri. lari itu- anjing, lari anjing. lari Iya, iya, anjing. iya, iya. Nah, itu kita rapin juga. Kita udah Oh, spuringin. oke. Jadi terima beres. Tapi gue belum lihat alat lo spring balancing. Oh, enggak. Oh, enggak ya? Terbuka bengkel beneran dong. Beneran. Oke, ini misalnya ini yang pernah Anda rapiin apa aja? Lampunya kah atau misalnya bocel-bocel atau gimana nih? Lampu ini udah standar di kita, mesti kinclong bening. Waduh, iya. Nggak boleh ada Coklat-coklat. coklat, Nah. kotak segala macam nggak Iya, boleh. iya, 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 Ya, iya. kinclong bening, ya kan? Baret udah nggak ada. Baret, ada baret semuanya kita Wah, ini nut rapikan. Nut, nut sudah bagus. udah rapet. Tadi kan yang belum bagus tuh. Iya, 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 betul, Lagi betul. diurut dikit supaya bagus. Wah, ini tutup cover spion juga mulus. Ini Biasanya sering lecet-lecet nih, sering lecet-lecet wah, ini nih. mah udah nggak bisa dibenerin. Ini biasa kita ganti baru nih. Sampai ganti baru nih. Ini baru nih. Wah, gila, Ini ganti baru. Tuh, chrome-nya juga masih Ya, mengkilat cuma Mas kalau Bro. chrome gini biasa di Jakarta Iya, iya. itu ya Hah? susah rapi lah. Jadi ini yang chrome gini kita ganti baru. Nah, Bro Riki, biasanya mobil ini banyak bekas kuku. Ini Kita cat ya? gue lihat nggak ada nih. Kita cat. Oh gitu. Iya. Wah, hebat ya. Iya. Wah, Anda bisa lihat sendiri Mas Bro ya. Bekas kuku mobil bekas sudah nggak ada nih di sini nih. Nggak ada. Jadi istilahnya emang udah kayak baru nih beli mobil bekas di sini. Betul nggak Bro? Betul. Kita Wah, usahakan ini cover. sedikit mungkin kesalahannya. Iya, iya, Tapi iya, iya. mobil baru. Wah, ini Brio juga udah siap jual ini Brionya. Ini belum nih Bang. Ini belum diapa-apain? Nah, ini mah belum diapa-apain. Ini belum. Tunggu giliran ya. Mau giliran ini Nah, Andrea. di sana ada Sienta udah. Sienta udah beres. Nah, ini Sienta udah beres. Tahun berapa nih, Bos? Ini Sienta 17. Wah, ini udah rapi banget nih. Wah, ini mengkilat banget nih. Asli. Iya. Mengkilat banget. Udah rapi ya. Lampu, fog lamp nyala semua udah. Udah. kita Udah tes. dites semua ya. Udah kita tes semua. Luar biasa. Ini Nah, Datsun ini juga. laku, Datsunnya nih. Ini udah laku. Kalau yang udah ada stiker ini biasanya udah laku nih, Mas. Ya, Oh iya. Udah laku Mas Bro. Iya. Tertib banget ya hobi mobil ya. Mobil baru datang, masuk ke bengkel, diberesin dulu eksterior, interior, kaki-kaki, mesin, Betul. beres sana baru dijual. Nah, satu mobil itu membutuhkan waktu berapa lama untuk pemberesan satu unit? Rata-rata berapa hari? 1 minggu. Satu mobil 1 minggu, Satu eksterior, interior semua diberesin semua. Ya, kecuali ada mobil beberapa mobil yang butuh butuh perawatan lebih ya. Ada mobil yang emang catnya udah kusam banget, kita mesti bongkar semua, dicat full body. Nah, itu biasanya makan waktu kurang lebih 2 minggu. Yang cat Itu full body. lain lagi itu kasus khusus ya. Tapi Ya. kalau yang model biasa-biasa aja kayak begini 1 mingguan ya. Kalau yang modelnya biasa-biasa aja 1 minggu. Satu Kalau yang minggu. cat ulang semuanya 2 minggu. Oke. Ini juga udah siap. Nah, ini udah siap jual semua nih Mas Bro. Ada Calya, ada Livina, ada Datsun juga, ada Agya, ada Ignis di sana. Nah, itu udah siap-siap semua. Jadi intinya sebelum mobil ini dijual sama hobi mobil itu sudah melalui proses tadi yang di bengkel tadi Mas Bro. Luar biasa ya. Ini Yaris sudah laku apa belum nih? Nah, belum ada sold ya kayaknya. Soalnya sudah. Udah ya? Oh, udah sold juga. Ini belum diambil, Bos? Belum. Oh, belum diambil. Kayaknya belum diambil gara-gara Autospector belum periksa. Oh, Jadi iya. kalau belum ada 3 stiker, kita Tiga- belum kasih ke customer. Oh, gitu ya. Nah, Wah, luar ini biasa. dulu, Autospector. Oke. Mantap. Jadi
penilaian itu bukan cuma kita showroom bilang oh mobil kita bagus, karena semua showroom juga pasti ngomong gitu, mobil Tetap kita pasti pakai bagus. pihak ketiga atau Betul. pihak luar yang ikut merekomendasi bahwa mobil ini memang udah siap jual lah kira-kira gitu ya. Iya, betul. Dari bengkelnya sendiri sudah lolos uji, Betul. sama pihak ketiga, pihak kedua juga lolos uji. Iya. Kira-kira gitu Bro Ricky ya. Betul. Jadi kita sebagai showroom nggak mau menurut penilaian kita doang gitu, tapi kita mau menurut penilaian orang luar maupun pembeli, mobil kita benar-benar bagus. Oke gitu. oke. Tapi ngomong-ngomong ini showroomnya kenapa banyak yang kosong? Biasanya gue nge-review padet. Ini habis tanggal 1 semuanya pada ambil mobilnya. Berarti laku keras ya. Oke. Berkat Bang Kobo juga. Alhamdulillah. Nah, kalau ini gimana Bro Ricky? Nah, Datsun Go ini Ya. walaupun kilometernya masih rendah dan Ya. tahun ini juga masih baru ya. Datsun Go ini udah Go Cross ya. Cross ya. Datsun Cross. Nah, ini ada masalah pada AC-nya. Nah, kebetulan AC-nya Datsun Cross ini nggak murah juga. Nah, ini kita benar-benar ganti full set ini. Dari kompresor semuanya. Buset. Iya. Harga jualnya naik dong. Enggak dong. Oh enggak ya? Udah resiko kita, berarti kita yang salah itu, tanggung jawab kita. Oh, berarti Anda salah. Kenapa beli mobil kayak gitu ya? Iya, artinya begitu. Waduh. Ya, saya sangka pertama waktu ambil saya sangka cuma bocor-bocor doang. Iya. Freonnya kurang. Iya, iya. Waktu kita tambahin freonnya ternyata masih begitu. Ah, ah. Dipakai sehari gitu lagi. Oh. Akhirnya kita temuin bahwa kompresornya memang sudah lemah. Pokoknya ganti baru Kita semua, ganti full baru. set dah. Full. Satu set. Wah, Full. gila. Mantep Mas Bro. Jangan mengira gitu ya mobil murah kita perlakukannya sebagai mobil murah. Enggak, semua di sini mempunyai standar yang sama. Dari Iya, iya, mobil iya. yang murah, mobil yang menengah maupun mobil mahal mempunyai standar yang sama. Istilahnya nggak ada pembedaan ya. Nggak ada. Kita Jadi mau puas. pokoknya kalau Customer. lo beli mobil bekas di sini, mobil apa aja, tahun berapa aja, Ya. kelasnya apa aja, penerapannya sama, perlakuannya sama. Harus. Yang penting konsumen siapapun yang beli tetap puas. Ya. Udah nggak ada bocel, nggak ada Ya. nggak ada apa gitu Ya, ya. nggak mau. Mengkilat segala macam gitu ya. Mending kita nggak usah jual. Wah, mending gak usah jual. Mantap Mas Bro ya. Bengkelnya gede banget ya ini ya. Ya, Gila. ini Luar biasa, supaya luar kalau biasa. apa namanya? Kebanyakan kan customer maunya juga cepat ya. Jadinya bisa dibawa pulang bersama Oke, keluarga. oke. Nah, kita buat segini besar supaya lebih cepat lagi pekerjaannya. Oke. Wah, ini sampai dibuka-buka nih tempat wipernya Ini nih. standar, semuanya pasti kita buka. Ini semua kita pasti buka. Untuk tahu apa kalau dibuka begini? Untuk tahu apa? Macam-macam. Pertama kita bisa tahu ini mobil pasti aman, tidak bekas terbakar maupun Oh. tertabrakan. Karena saya sering pernah menemui Ya. sebuah merek mobil lah kita Ya, masuk ya, ke ya. mereknya. Semuanya rapi, tulangan rapi, semuanya rapi. Sininya bekas terbakar. Karena biasa posisi ECU adalah di bawah sini. Iya. ECU terbakar, Iya. larinya sini. Oh, gitu. Saluran bensin juga banyak lewat sini. Jadi dia iya, ECU iya, panas iya. kebakar, dia kena saluran bensin. Ada bekasnya lah di situ ya. Ya. Oh, Gitu loh. iya. Jadi, benar-benar kita jaga. Ngerti. Ini kita bongkar, kita bersihkan. Oh, iya, tahu. Nah, bagian atasnya ini kan kadang udah bule, Iya. itu kita cat ulang juga. Oh, gitu. Ya, makanya kalau bisa dilihat rata-rata mobilnya itu atasnya hilang semua. Nah ini udah dibersih nih. Ini udah beres nih. Ini ntar jadinya kayak gini. Oh, ntar jadinya kayak gini. Ya, ini kan terlihat nih nggak ada bekas bakar, nggak ada bekas apa. Wah, iya nih Mas Bro. Gila, detil banget ya lu ngerjainnya ya. Berarti semua mobil istilahnya lu bongkar total gini ya? Ya. Semuanya lu bongkar, semuanya lu liatin itu. Ya, makanya butuh waktu seminggu. Kalau ngerjain mobil asal poles, asal rapi Iya. doang mah Nah, sehari tapi kelar. ini juga penting juga buat customer yang beli mobil. Dengan video ini kan, wah, kira-kira tempat wiper gue gimana, di Iya. bawah karpet gue gimana, kaki-kaki mobil yang gue beli gimana, bener kan bro? Iya. Nah, Karena gitu. kita sebagai pedagang mobil aja ya, kalau ini tidak dibuka kita nggak bisa tahu loh ini mobil bekas terbakar atau enggak. Bener. Bener-bener kita nggak bisa tahu. Kita taunya ini pas dibuka, wih, kok tiba-tiba ada bekas bakar gitu. Jadi intinya Anda istilahnya jual mobil bekas juga nggak nutup-nutupin ya? Enggak, silakan lihat Silakan lihat ya, Silakan. nggak ada yang ditutup-tutupin. Nah, kira-kira begitu. gitu, supaya customer juga puas. Iya, Tahu iya. Mobil yang dia beli dalam kondisi yang benar-benar prima. Oke. Nah itu saya lihat di belakang lagi di apain tuh, di cat apa itu? Nah, Oh ini proses pembersihan. ya ini dibersihin semua. Dibersihin semua tuh Mas Bro, dibersihin semua.
Jadi kalau teman-teman kalau Anda mau beli mobil bekas ya mesti kayak begini nih. Tanya dulu sama penjualnya, melewati proses-proses ginian kan nih? Kira-kira begitu dong. Ya, yang belum itu tuh. Apa tuh? Tempat cat kita belum lihat ya. Ah, tempat cat. Ada. Emang masih ada? Ada dong. Waduh, masih ada. Halo, Bos. Siap. Wah, Halo, siap Bang Koboy. Nah, ini bagian harga. ini bagian Ko harga. Derby, ini Ko Anton, ini Ko Ricky. Anda bisa lihat wajah mereka bertiga di channel YouTube Hobi Mobil. Hobi mobil. Tapi saling bantai-bantaian harganya. Saingan. Nah, yang bikin bingung gua nge-reviewnya. Gua ikut harga lo apa harga dia? Gua nge-review harga dia, lu yang dikasih diskon. Gua nge-report harga lu, dia banting lagi ngasih diskon. Kasihan netizen. Aduh. Ikutin promo yang ada aja. Oh iya. Promo yang ada aja. Oke bos, saya mau sama Bro Ricky dulu nih. Siap, lanjut. Ngeliatin fasilitas. Wah iya, fasilitas cat. Nah ini lagi ngecat apa nih bro? Ini yang tadi yang lagi dicabut tuh. Kita cat ya kan. Ini Oh tempat wiper kan, tadi nih. Ya, tadi kan udah bule tuh. Iya, Kita iya, cat iya. Balik ke hitam lagi. Oh gitu. Nah, ini tadi yang Oh ini door trimnya nih. trimnya tadi. Tempat armrest. Ya. Oh yang biasanya bekas kena tangan, Ya, biasanya ada udah- bekas-bekas gitu. Oh Kadang udah jadi hitam lagi. iya Nah, ngerti. Sampai Ngerti. wiper aja kita cat. Wah wiper dicat juga mas bro, gila. Emang dibikin karet gitu sampai diganti nggak karet? Karet kita ganti biasanya sih. Karet ganti ya? Sorry kita ini ganti. copot nih. Oke. Wah punya bengkel ini juga lu ya, punya bengkel cat juga lu ya. Nah, Tapi ini kayak ini ya, tutup kisi- ya, kisi-kisi itu buat head unit ya sama AC ya. Nah ini yang warna hitam juga kita cat. Wah gila mantep nih mas bro, ini proses nunggu nih, lagi nunggu nih. Iya lagi nunggu. Ini aslinya kayak begini, ntar Nah. jadinya kayak begini. Iya ini kan ini kelihatan nih. Nah saya ambil ya. Iyalah. Biar kelihatan. Nah Iyalah. ini kan biasa Nih. biasa kena parfum ini. Oh iya benar parfum Parfum mobil. mobil. Nah Ah. bahaya emang. Parfum mobil. Kebanyakan orang gantungin ya, di kisi-kisi AC. jatuh kemari atau Iya, apa. iya. Jadi udah luka-luka gini. Heeh. Nah ini kan kalau ya emang tidak mengganggu performa sih ya. Cuma Iya kalau iya. kalau Dilihatin beli nggak mobil- enak. Iya. Udah belinya mahal. Udah belinya mahal. Iya. Ya kan. Cicilannya dilihat, murah tapi harganya mahal. "Ih, ada panunya nih Iya. gitu kan. Kayaknya nggak enak gitu loh. Dibikin Jadi, kayak gini. rapi lagi. Gila. Mantap Gitu. mas bro. Semua nih. Nah ini juga. nih. kelihatan nih, ini sambungannya nih. Berarti dia waktu tumpah ya. Oh iya nih sampai tumpahnya- bawah nih iya, bos. Sampai iya, bawah nih bos. Tumpahnya kemari nih. Iya. Kelihatan. Ngerti. Tumpahnya kemari. Hebat mas bro. Lu jualan mobil hebat. Sebelum dijual udah lewat proses ginian. Gua nggak tahu di tempat lain ya. Wah ini juga bumper dicopotin semua. Iya. Oh kalau Luar ini biasa. pasti kita ituin. Karena gimana pun ya. Kita mau make sure itu mobil kita semua bebas dari tabrakan. Oke. Gitu loh. Oh ngerti. Ada nggak bekas-bekasnya di sini ya? Iya. Baik teman-teman, itu tadi konten saya grebek showroom mobil bekas hobi mobil, tapi bukan showroomnya tapi bengkelnya. Nah, dari penjelasannya Bro Ricky tadi, mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua. Jadi beli mobil itu gampang-gampang susah. Ya. Tapi yang benar, pada saat kita mau beli mobil bekas, ya, terutama mobil bekas, itu pastikan memang udah kondisinya bagus semua. Iya. Gitu ya, benar ya. Iya. Tadi udah dijelasin mulai dari dipoles, Iya. dibuka semua, Dibuka semua, supaya karpetnya, kelihatan. joknya semua, Iya. tempat wiper dibuka, Ya. mesin dibuka, luar biasa. Iya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke Bro Ricky, thank you ya. Terima kasih, Bang Wah, Boy. sukses selalu ya. Terima kasih, pemirsa Mantap, Bang mantap. Boy. Oke. Ya. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, comment, share, dan jangan lupa subscribe juga channel YouTube Hobi Mobil TV. Hobi Mobil TV.
Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bos. Mantap. Thank you. Sukses selalu. Makasih Bang Koboy.